Ya, kita akan membahas terkait how to build a foundation to create harmonious UI design. Kebetulan paling banyak memang materinya yang ini ya, teman-teman. Yang saya bawain paling banyak permintaannya di sini. Kebetulan kemarin juga baru selesai saya di Jakarta bersama Narasi TV. Kebetulan juga mereka minta materi terkait harmonis UI design ya. Jadi mereka juga salah satunya itu mau desainnya narasi itu diubah menjadi lebih bagus lagi gitu. Kebetulan baru kemarin dan tanggal 26 nanti di Jakarta juga kebetulan di Badan Pusat Statistik di Pasar Baru. Kebetulan saya juga akan jadi konsultan UI di sana. Gitu ya, membahas terkait harmonis UI design gitu. Jadi sekarang tuh banyak banget orang yang membutuhkan materi ini. Jadi teman-teman mungkin bisa disimak dengan baik karena bisa dibilang materinya cukup banyak, tapi kita langsung masuk ke poinnya gitu ya. Yang teman-teman butuhkan seperti ini. Oke, nah di sini tadi sudah perkenalan diri ya. Kebetulan kalau saat ini posisinya saya bekerja di 3 perusahaan gitu ya. Jadi senior UI UX designer di logistik company. Kebetulan di swasta dan di BUMN juga ada. Terus saya juga jadi senior designer di Kelana ID. Kebetulan ini salah satu software house di Jogja ya. Salah satu software house di Jogja. Jadi apapun dikerjakan gitu ya kalau software house. Terus satu lagi di Opuri. Sebenarnya di sini jadi senior UI UX plus mentor. Nah, kalau misalkan mentoring experience-nya teman-teman bisa lihat di sini ya dari tahun 2022. Sebenarnya mulainya dari tahun 2019 itu sudah mulai masuk ke ranah mentoring ya. Sampai yang terakhir saat ini saya juga jadi UI UX designer di Smash Hub Glints juga tiap bulan itu kebetulan ada pelatihannya. Teman-teman kalau misalkan nanti sering buka Glints bisa masuk ke Glints Expert Class. Nah, nanti pasti ketemu saya tuh. Tiap bulan pasti ketemu gitu ya. Terus terakhir juga kemarin di digitalan Kominfo, scholarship Kominfo, nah kebetulan nanti ada MSIB di Agustus juga saya mengajar di Kominfo lagi gitu ya, dapat panggilan lagi gitu. Jadi teman-teman silahkan banget kalau ada pertanyaan setelah eh, materi ini gitu ya, saya bisa ditemui dengan mudah di LinkedIn, cari aja Randi Apriansyah nanti mungkin keluar. Itu teman-teman boleh banget DM saya ketika teman-teman ada pertanyaan khususnya di bidang UI UX maupun karir seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, mungkin sebelum masuk ke materinya, sebenarnya apa sih harapan teman-teman nih? Mungkin dari lihat judulnya dulu. Lihat dari judulnya dulu, ekspektasinya terhadap program ini atau mungkin webinar ini seperti apa, boleh bantu di chat ya teman-teman ya. Oke, mungkin bantu di chat. Saya tunggu mungkin sekitar 15 detik untuk teman-teman chat. Ekspektasinya seperti apa sih? Gitu. Oke, nah sambil menunggu, sekarang sudah 15 detik juga, sambil menunggu nanti saya tunggu jawaban teman-teman di chat ya. Oke, nah di kelas ini sebenarnya kita akan belajar tentang kurang lebih ada 5 ini ya teman-teman. Yang pertama adalah kenapa sih fondasi penting dalam sistem desain gitu ya. Terus yang kedua adalah fondasi apa yang dibutuhkan saat kita mau bikin elemen desain dalam produk digital. Terus yang ketiga kita akan membahas komponen-komponen yang mendukung desain UI yang sebenarnya nanti juga kita akan lihat nih sebenarnya eh, komponen ini gunanya seperti apa sih, ke depan juga seperti apa dan lain sebagainya. Produknya nanti bentuknya seperti apa kita juga akan lihat ya teman-teman. Terus yang ketiga adalah step by step untuk mengimplementasikan fondasi dalam elemen desain ke dalam desain hi-fi. Terus yang terakhir adalah memaksimalkan elemen desain untuk mempercepat proses iteratif. Jadi sebenarnya fondasi ini akan mempercepat teman-teman dalam bekerja juga gitu. Nanti ada penelitiannya pun nanti akan saya infokan juga di sini. Nah, kita masuk ke ranah UI-nya teman-teman yang pertama. Jadi kalau kita ilustrasikan sebenarnya dari kita tidur ini ya, dari kita tidur sampai kita tidur lagi gitu.
pokoknya seharian full, bahkan kalau sekarang kita nggak pernah lepas dari yang namanya gadget ya, entah laptop, HP, tablet, dan lain sebagainya. Bahkan sampai jam tangan juga sekarang itu udah masuk ya ranahnya ke UI. Selain itu nanti ke depan juga ada tuh Vision App dari Apple juga masuk ranah UI. Kebetulan baru banget kemarin saya dapat proyekan dari salah satu perusahaan di Bangladesh itu bikin Vision App-nya Apple gitu. Tampilannya seperti apa sih ketika kita misalkan di ruangan dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan ini mungkin atau UI ini mungkin nggak akan jauh-jauh nih dari kita untuk sekarang gitu ya. Ke depan kita nggak tahu akan seperti apa gitu. Nah, mungkin teman-teman juga merasakan gitu. Ketika kita mau ibadah sekarang ya, kita lagi di perjalanan ibadah, orang tuh sekarang nggak akan melihat jam berapa kita ibadah gitu. Tapi udah menggunakan aplikasi yang berguna untuk melihat di mana apa namanya arah kiblat, terus juga jam berapa untuk sholat zuhur, sholat asar, dan lain sebagainya. Bahkan kita kadang-kadang di alarm juga. Nah, di alarm mau sholatnya kapan gitu, atau udah mau masuk sholat asar, dan lain sebagainya. Bahkan Al-Quran pun sudah ada nih di mobile kita gitu, di device mobile kita. Itu sudah ada untuk ibadah. Untuk jualan, dulu mungkin kita akan memikirkan gimana caranya kita dapat ruko harga murah gitu ya. Ruko harga murah, tempatnya bagus, dan lain sebagainya. Kalau sekarang jualan sudah banyak aplikasi e-commerce ya, walaupun memang ada adminnya dan lain sebagainya, itu proses bisnis lah. Tapi ke depan jualan ini itu akan memudahkan kita juga. Kita nggak perlu bayar operasional, nggak perlu bayar karyawan dan lain sebagainya. Semuanya udah ada dalam aplikasi. Misalkan aplikasi oranye gitu, aplikasi hijau, aplikasi merah dan lain sebagainya itu udah ada semua gitu di handphone kita. Itu udah ada semua. Mau belanja pun sama, aplikasi e-commerce ada. Gitu ya. Investasi juga ada sekarang. Kalau dulu kita mungkin harus ke IDX ya, harus ke IDX. Sekarang udah nggak perlu. Ada beberapa aplikasi untuk investasi. Kayak misalkan iPod ada Bibit, ada Stockbit, bahkan misalkan teman-teman yang suka Bitcoin segala macam sekarang sudah ada semua lengkap di HP kita. Semuanya ada dalam genggaman gitu. Bahkan untuk komunikasi pun ini sudah lama ya. Kita bisa telepon orang jarak jauh, bahkan sekarang untuk belajar kita lebih mudah, teman-teman. Saya nggak perlu ke kampus, teman-teman juga mungkin sekarang ada di kampus ataupun ada di rumah, ya teman-teman bisa belajar gitu. Kapanpun, dimanapun teman-teman bisa belajar lah. Kita komunikasi dua arah pun sebenarnya bisa dengan berhadapan dengan laptop seperti ini gitu ya. Cukup dengan laptop kita bisa belajar, kita bisa berinteraksi dan sebagainya. Bahkan dengan orang luar negeri pun sekarang lebih gampang ya sebenarnya untuk komunikasi. Gitu ya. Makanya nggak jarang orang-orang Indonesia itu ngincernya di luar gitu, project di luar gitu ya. Karena memang sekarang sudah mudah banget seperti itu. Nah, untuk aktualisasi diri juga sama, semuanya udah ada di HP. Misalkan musik-musik, terus juga teman-teman mau gambar, teman-teman mau nonton video dan lain sebagainya. Bahkan ya mau mau main game dan lain-lain itu udah ada semua gitu. Ngasih hadiah orang, kalau dulu mungkin kita harus datang, sekarang wah aku mau ngasih rasa terima kasihku sama si A. Kayak gitu ya. Aku mau ngasih rasa terima kasihku sama si A. Tapi kayaknya si A butuhnya ABC gitu ya. Kalau dulu aku harus datang ke toko, misalkan nggak ada, ya aku cari ke toko lain. Kalau sekarang tinggal cari di aplikasi, kirim melalui ojek online misalkan. Itu udah gampang banget sekarang. Gitu ya. Beli makan juga sama, segala macamnya. Bahkan sampai untuk nyimpen uang pun kita udah pakai HP gitu ya, udah pakai HP. Jadi udah nggak perlu lagi keluar rumah dan lain sebagainya. Dan semuanya itu berhubungan dengan tampilan ya teman-teman. Kalau kita lihat semuanya itu ada tampilannya. Kadang-kadang kita lihat sekarang ya. Nah, di sini sebenarnya ada teknologi. Di tengah-tengahnya ada user experience dan juga ada user interface. Nah, kalau misalkan saya mau menjabarkan user experience itu seperti apa sih? User interface itu seperti apa gitu. Nah, user interface adalah tampilan yang pertama kali teman-teman lihat. Misalkan teman-teman pasti punya beberapa aplikasi andalan gitu ya. Misalkan
untuk transportasi online, saya yakin teman-teman punya aplikasi andalan. Boleh dicek dong aplikasi yang sering teman-teman pakai untuk transportasi online deh. Ada banyak banget ya. Misalnya kayak Gojek, ada Grab, ada Maxim, ada InDriver, dan lain sebagainya. Ada NUJek gitu ya. Teman-teman boleh banget untuk chat ya. Di kolom chat, sukanya pakai apa aja. Gojek to the rescue. Weh, mantap Fania. Yang lain nih, yang lain. Ini baru ada satu nih, Gojek nih. Maxim, siapa? Maxim. Oke. Yang lain, saya butuh mungkin 5 volunteer. Silahkan. Ada lagi? Silahkan teman-teman. Ada Gojek, ada Maxim, ada Grab, sukanya pakai apa? Terus ada apa lagi ya? Misalkan ada NUJek, InDriver, sering lihat iklannya. Oke. Oke, nah ini kita ambil lah ya Bu Fania sama Mbak Syalfa. Pakainya Gojek sama Maxim. Nah, sebenarnya dari Gojek sama Maxim ini, kira-kira apa sih yang membuat Bu Fania sama Mbak Syalfa ini make kedua aplikasi itu? Boleh kasih alasan mungkin? Kalau Gojek, kenapa? Mungkin tampilannya bagus, atau Gojek itu cepat untuk kita cari-cari tombolnya, pesan-pesannya, dan lain sebagainya. User friendly, oke. Kalau Mbak Syalfa nih, Maxim. Oke, dari Gojek ini user friendly. Maxim nih, kita mungkin tunggu dulu ya. Tampilannya simple. Oke. Nah, ada dua nih ya. Bu Fania bilang Gojek itu user friendly. Kalau Mbak Syafa bilangnya Maxim itu tampilannya simple. Nah, bahasannya user friendly dengan tampilannya simple itu udah dua dua bahasan yang berbeda ya. Yang pertama user friendly itu masuknya di ranah UX gitu, user experience yang mana ya kita gampang pakainya di Gojek gitu ya. Kita gampang pakainya di Gojek. Terus kalau misalkan di Maxim kata Mbak Syalfa, ini ternyata tampilannya simple gitu, enak dilihat dan lain sebagainya. Jadi itu udah masuk ranahnya UI ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti udah masuk ke ranah UI UX, harus dibedakan nih antara user interface dengan user experience. Nah, balik lagi mungkin kita cerita transportasi yang tadi. Anggaplah Gojek ya. Gojek sama Grab itu secara tampilan itu hampir mirip-mirip, tapi secara experience bisa jadi keduanya berbeda. Gitu ya. Ada orang yang suka pakai Gojek karena experience-nya gampang, bisa langsung dicari aja saya mau kemana dan lain sebagainya. Di Grab mungkin harus ada step tambahan dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satu di user experience. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke ranah user experience, ini lebih banyak ke user centrisnya. Jadi gimana sih si user ini mudah untuk pakai. Nah, kalau saya untuk transportasi online selalu pakai InDriver. Alasannya adalah InDriver itu ya kita langsung dikasih ya udah kamu mau kemana gitu. Kalau di Gojek atau di Grab atau di Maxim dan lain sebagainya mungkin masih ada step tambahan yang mana kita harus lihat servis dulu gitu ya. Kita harus lihat servis dulu, terus juga masukin alamat jemput kita, alamat tujuan kita dan lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa step, tapi beberapa orang juga merasa bahwa ini tuh gampang gitu ya. Nah, balik lagi kalau kayak gini user experience-nya akan dibagi teman-teman. Nah, ini kita nggak akan dalam, cuma di sini sedikit aja ya informasi. Jadi user experience-nya akan dibagi nih sesuai dengan ada user persona namanya. Kalau misalkan di user experience itu ada user persona yang mana Gojek itu akan memberikan service yang bagus pada persona tertentu gitu. Misalkan anggaplah mahasiswa gitu ya. Terus umurnya dari 18 sampai 35 sampai 50 misalkan seperti itu. Terus pekerja kantoran dan lain sebagainya. Nah, mungkin terus kalau dilihat dari persona ini, Gojek artinya adalah orang-orang yang punya waktu lumayan cukup padat gitu ya. Mahasiswa, pekerja kantoran, terus juga orang bisnismen itu punya waktu yang padat-padat banget.
Nah, Gojek secara user experience ngambil di ranah ini. Kenapa akhirnya juga ketika kita pesen di Gojek lebih banyak ya, lebih banyak driver itu yang datang adalah driver terdekat dengan kita, gitu ya. Makanya Gojek ini lebih cepat. Tapi bandingannya ketika di InDriver itu zone up personanya itu adalah orang-orang yang nggak terlalu butuh waktu sepadat itu. Misalkan ibu rumah tangga, terus juga ya anak sekolah dan lain-lain itu InDriver biasanya. Karena InDriver memberikan keleluasaan sama kita. Gitu misalkan kita mau pilih driver yang mana gitu, yang dekat kah atau yang jauh. Misalkan yang jauh ngasih harga lebih murah, yang dekat ngasih harga lebih mahal gitu. Di InDriver karena bisa tawar menawar ya. Jadi experience-nya seperti itu. Jadi dia nggak memaksakan pembeli harus bayar sekian dan lain sebagainya, dan drivernya ini loh gitu. Kita bisa milih driver dan juga kita bisa milih jaraknya gitu ya. Tergantung kita maunya yang mana kayak gitu. Nah, itu balik lagi ya. Ada yang namanya persona untuk user experience. Tapi kalau UI-nya adalah tampilan depan yang mana ketika kita lihat ini bagus banget nih, menarik aplikasinya. Karena kalau misalkan aplikasinya itu kurang menarik ya, aplikasinya itu kurang menarik walaupun experience-nya bagus, saya yakin teman-teman nggak akan pakai. Kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman nggak akan pakai karena kedua hal ini antara experience dan user interface itu harus sama-sama bagus gitu. Yang mana user experience dan user interface ada di tengah-tengah antara teknologi bebas ya, nanti misalkan mau pakai machine learning, mau pakai AI, mau pakai teknologi biasa, dan di sini ada manusia yang pakai atau customer kita nantinya kalau misalkan kita memang mau buat produk gitu. Nah, masuk ke bahasan pertama terkait user interface. Sebenarnya user interface adalah ini ya, desain antar muka nih yang teman-teman lihat di depan-depan ini. Teman-teman buka aplikasi sekarang, misalkan aplikasi Gojek dan lain sebagainya. Nah, yang teman-teman lihat itu adalah user interface-nya. Yang teman-teman lihat ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah mesen mesen driver, mesen makanan dan lain sebagainya, itu udah masuknya ranah user experience, udah bukan user interface. Jadi yang dilihat adalah user interface, yang dirasakan itu adalah user experience. Gitu. Nah, di user experience sebenarnya apa sih yang harus kita kuasai untuk bikin UI yang bagus gitu ya. Yang pertama adalah tipografi, teman-teman. Nah, ini ada 5 lah. Ada 5 ya. Yang pertama adalah tipografi, yang kedua adalah spacing, yang ketiga adalah warna, yang keempat UX law, yang kelima adalah responsive design. Nah, kita akan bahas satu persatu, teman-teman di sini. Nah, ini ada tipografi, teman-teman. Tipografi kurang lebih ya. Kurang lebih ini ada beberapa tab lah ya. Step. Nah, ini cup height-nya dari tipografi, terus ini ada X height, ada baseline yang ini, ada letter spacing, ada line height. Nah, kalau di UI gitu, pertanyaannya, lebih banyak pakai yang mana gitu ya dari tipografi ini. Di UI orang-orang akan lebih mudah untuk menghafalkan dua, teman-teman. Yang pertama adalah line height, ini ya antar baris. Anatomy of ini satu baris, tipografi ini satu baris. Nah, line height tuh ini di tengah-tengah ini. Nah, kebanyakan itu yang sering dipakai. Terus sama letter spacing. Letter spacing itu jarak antar huruf. Misalkan Y dan P dan O, dan lain sebagainya itu mau diberi jarak berapa pixel. Itu juga akan menentukan tipografi kita akan jadi seperti apa. Itu sih. Karena misalkan fontnya sama-sama, misalkan Satoshi atau Poppins lah ya, yang teman-teman sering dengar, Poppins, terus letter spacingnya diubah gitu, dari 0% jadi 5%. Kalau 5% kan berarti lebih lebar ya, spacing antar hurufnya. Jadi itu juga kelihatannya akan beda, teman-teman. Jadi nggak akan sama kelihatannya. Nah, itu biasa di tipografi. Nah, di tipografi pun sebenarnya ada dua tipe lah. Ada satu serif dan satu sans serif. Nah, mana sih yang paling sering dipakai oleh UI UX designer? Sebenarnya keduanya sering gitu. Tapi yang paling sering adalah sans serif. Kenapa? Karena kesannya lugas gitu ya. Kalau serif kesannya tegas.
Nah, ini perbedaannya teman-teman. Di sini adalah sans serif, yang ini adalah yang serif. Gitu. Kelihatan ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Cuma yang ini lebih tegas aja, yang ini lebih nyantai. Gitu. Lebih luas lah. Kayak gitu. Nah, teman-teman nanti pilihnya gimana sih? Ya silahkan dicoba. Kalau misalkan perlu yang tegas-tegas, silahkan yang ini pakainya. Terus kalau misalkan yang biasa aja, ya yang ini aja. Gitu. Jadi nggak perlu bingung gitu. Semuanya sama. Kecuali mungkin ya ini ada do and don'ts-nya. Misalkan teman-teman pakainya ini ya. Nah ini fontnya Satisfy. Nah ini kelihatan nih. Ini susah banget dibaca teman-teman. Susah banget dibaca. Karena kalau di UI itu font itu harus bisa dibaca. Mudah dibaca, bisa dibaca oleh semua kalangan sesuai dengan personanya ya. Balik lagi tadi persona. Kalau misalnya teman-teman anggaplah mau dapetin persona atau customer-customer di umur 18 sampai 30. Nah, itu kan berarti masih muda ya. Dengan huruf segini berarti harusnya masih oke gitu. Tapi kalau misalkan di semua kalangan, kira-kira font yang bagus gimana? Misalkan kayak WhatsApp lah. WhatsApp itu kan bisa bisa ngubah font ya. Bisa ngubah font size gitu. Dari small terus yang default sampai yang large. Nah, orang-orang yang mungkin sudah ada keterbatasan gitu ya, bapak-bapak kita, terus kakek-kakek kita itu biasanya pasti fontnya besar. Ya. Jadi disesuaikan, teman-teman. Nah, selain disesuaikan untuk size-nya, di sini juga teman-teman harus pilih font yang gampang dibaca. Nah, ini kayak gini ini gampang dibaca, kalau ini agak susah. Ya, itu tips pertama. Terus tips kedua adalah teman-teman pastikan fontnya itu nggak kekecilan gitu ya. Kayak gini nih, 12 pixel. Nah, nanti setelah ini kita akan coba lihat ya font size yang paling bagus untuk UI itu gimana sih, bentuknya gimana, ukurannya berapa, stylenya kayak gimana, itu juga perlu kita bahas. Nah, yang normal adalah 16 pixel. Nah, ukuran 16 ini adalah ukuran normal untuk aplikasi mobile maupun di website gitu. Maupun di tablet itu juga sebenarnya masih normal, ukuran 16 ya. Jadi teman-teman sekarang sering-sering aja gitu. Sering-sering ngingetin bahwa oh 16 pixel untuk device mobile, web sama tablet itu pasti akan dipakai gitu ya. Ukurannya 16 saja. Karena kalau misalnya kita langsung ngedesain, kita nggak tahu ukuran dan sebagainya, akan pusing dan bisa jadi kebesaran. Nah, itu tips yang kedua. Tadi yang pertama adalah teman-teman pilih font yang paling bagus dan mudah dibaca ya. Itu yang pertama. Terus kedua adalah pastikan ukurannya sesuai. Misal sesuai dengan targetnya teman-teman. Misalkan ya ya udah default aja gitu. Untuk orang-orang yang matanya normal ya udah sekian. Terus yang ketiga ini adalah hierarki teman-teman. Di tipografi pastikan teman-teman punya hierarki. Kalau kita lihat di sebelah kiri ya, ini ada the title, ada date, terus di sini ada deskripsi, di sini ada subtitle, dan ada deskripsi lagi. Kalau kita lihat secara sekilas, ya, kita nggak akan menemukan informasi apa-apa, gitu. Dan kita nggak akan langsung ketemu poinnya apa. Tapi kalau kita lihat yang sebelah kanan, di sini sudah ada hierarkinya. Mulai dari judul, pasti judul paling besar karena judul itu akan merangkum secara keseluruhan isinya, gitu ya. Terus di sini ada tanggal nih. Tanggal pun dibedakan, misalkan pakai italik atau ya kalau nggak perlu italik ya pasti beda gitu. Misalkan bold gitu ya, ukurannya beda dengan deskripsi. Nah ini ada deskripsinya, ini ada subtitle, terus ada deskripsi lagi dari subtitle. Nah, kalau seperti yang ini di kanan kita bisa lihat bahwa oh judulnya ini, tanggal terbitnya kapan. Terus oh ternyata ada sub-subnya gitu. Nah, itu kita bisa tahu. Tapi kalau misalnya di sini teman-teman nggak akan tahu itu tuh apa gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah typeface, yang mana typeface ini kurang lebih adalah best practice dari pembuatan UI, teman-teman. Kalau teman-teman di STI tadi ya, di STI, di PTIK mungkin udah sering dengar ada H1, H2, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama, teman-teman. Type scale di eh, di UI itu juga ada gitu ya.
Nah, ini dari yang 12 sampai dengan yang 99. Nah, ini teman-teman bisa pakai best practice yang ini ya. Nah, ukuran yang normal untuk font tadi kan ada 16 ya. Sebenarnya bisa juga teman-teman pakai yang 14. Nah, 14 ini untuk font-font yang kecil, sedangkan 16 adalah untuk font-font yang besar. Gitu. Misalkan ada deskripsi butuhnya besar, ya udah kita pakai 16. Tapi kalau misalkan butuh yang default ataupun lebih kecil dari defaultnya, itu bisa pakai 14 gitu ya. Untuk caption-caption, terus kalau misalnya teman-teman bikin field ada hint-nya, itu biasanya kita pakai 12. Gitu ya. Nah, sisa-sisanya misalkan section dan lain sebagainya kita biasa pakai 19, 18 dan lain sebagainya. Itu udah ada secara best practice-nya sudah ada di m2material.io. Saya akan share di chat ya. Nah, itu udah ada di situ teman-teman sebenarnya. Oke. Nah, apa sih yang boleh dan tidak di typeface ini? Yang pertama adalah body ya. Nah, body itu sebenarnya boleh di 14, boleh juga di 16, nggak salah. Tapi yang salah dari sini adalah font-nya. Jadi teman-teman pastikan font-nya gampang dibaca gitu ya. Terus kedua, di sini ada button. Button itu untuk tulisan dalamnya sebenarnya 14, teman-teman. 14 ya. Tapi kalau di sini nih tulisannya agak kurang enak dilihat ya. Nah, pastikan teman-teman dari ukuran sampai dengan tulisannya itu mudah dilihat. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada pertanyaan boleh banget via chat ya. Oke, kita lanjut dulu ke materi spacing. Nah, spacing ini kurang lebih paling mudah untuk teman-teman ketahui adalah kelipatan ya. Untuk spacing itu ada kelipatannya. Jadi pembuatan UI pun akan ketemu matematika gitu ya. Kalau misalkan ada yang nggak suka matematika dan lain sebagainya, ya tetap matematika dasar akan dipakai. Gitu. Kalau kita lihat di sini ya, ini mulai dari 4, 8, 12, 16, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, ada yang 4, ada yang 8, ada yang 12, lebih baik kita pakai yang mana gitu. Kalau saya menyarankan untuk pemula dimulai dari 8. Setelah 8 itu berarti 16. Setelah 16 itu 24, setelah 24 itu 32. Artinya perkalian 8 gitu ya teman-teman. Misalkan yang paling gampang adalah ini ya. Ini ada Kevin nih, ada Kevin. Kevin ini dengan yang bawah ternyata 0, nggak ada spacingnya. Jadi spacing itu yang ini, yang tengah-tengah nih. Ya. Terus antara Kevin dengan atas seharusnya dipisahkan karena yang ini dan ini itu hitungannya satu komponen yang sama, dengan yang atas harusnya dipisahkan. Kenapa seperti itu? Karena biar kita tahu bahwa ini tuh udah dua komponen yang beda. Misalkan dimulai dari 8 gitu ya. Atau misalkan Kevin dan Maria ini teman-teman kasih space-nya 8. Berarti Kevin, Maria, Jose dengan Big Sur yang di atas adalah 16 karena udah beda grup komponennya. Itu kurang lebih ya. Termasuk teman-teman kalau mau bikin sesuatu untuk misalkan header, terus juga card dan lain sebagainya, semuanya menggunakan kelipatan 8, teman-teman. Nah, ini misalkan 24. 24 itu kan kelipatan 8 ya, 8 dikali 3. Terus 56. 56 itu juga kelipatan 8, 8 dikali 7. Ya. Terus 88 juga kelipatan 8, 8 dikali 11. Gitu. Jadi semuanya itu kelipatan 8 yang paling mudah untuk kita pahami terkait spacing. Jadi nanti akan kelihatan. Kalau misalnya spacingnya jelek, seperti apa sih? Nah, ini contohnya. Jadi ini do and dance. Jarak dapat bermanfaat dalam membuat desain UI lebih cantik dan clean. Kalau kita lihat di sebelah kiri, nah ini tuh ada yang 26, ada yang 24. Nah, ini ada yang 12, ada yang 15 ya. Sebaiknya memang dihindari untuk yang ganjil. Gitu. Kenapa? Karena perhitungannya akan rumit gitu ke depannya. Jadi teman-teman fokus pada genap dan kelipatan 8 tadi ya. Nah, walaupun memang dicontoh di sini ada yang 12. 12 itu kelipatan 4. Jadi kelipatan 4 ataupun kelipatan 8 itu sangat boleh. Kalau kelipatan 4 ya teman-teman mulai dari 4, 8, 12 ya kan. Terus kalau mau dinaikin lagi dari 12 ke 16, 16 dinaikin lagi 4, 20 gitu. 24 dan seterusnya itu boleh banget. Yang penting teman-teman fokus pada hierarki tadi ya.
Ketika ada satu komponen dengan komponen yang lainnya itu dipisah, harusnya teman-teman dipisah gitu ya. Dan dinaikkan satu tingkat. Misalkan dipisahnya, anggap ini ya. Nah, view rates dengan average ini, nah ini 12 nih ya. Nah, tapi ini jadi satu kesatuan nih. Dengan yang bawahnya itu pasti naik jadi 24. Kalau misalnya teman-teman mau naikin jadi 16, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. It's okay, nggak masalah. Kayak gitu. Terus untuk biasanya atas sama bawah itu spacingnya pasti 24, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena memang kita menjaga jaraknya supaya lebih clean. Gitu. Nah, ini juga akan berlaku nanti di developer. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut ke struktur warna. Ini adalah yang ketiga tadi ya. Yang ketiga terkait struktur warna. Struktur warna sendiri sebenarnya kurang lebih ada 4 ini yang teman-teman harus state ya di desainnya. Yang pertama adalah brand, yang kedua adalah netral, yang ketiga adalah teks, dan yang keempat adalah state. Nah, di brand ini ya, teman-teman minimal punya dark, primary, dan light. Contohnya gimana, Mas? Contohnya, ya kalau misalnya teman-teman pakai sebuah aplikasi, gitu ya. Sebuah aplikasi, teman-teman lihat, anggaplah kayak Gojek tadi, bukannya bilang ada Gojek. Kalau dibuka aplikasi Gojek, itu kebanyakan warnanya adalah hijau. Jadi sebenarnya warna brandnya dia, warna primary brandnya itu adalah warna hijau ya. Nah ini nggak kelihatan ya. Nah warna hijau. Nah terus darknya gimana? Darknya biasanya dinaikin satu. Gitu dinaikin satu dalam artian gimana sih Mas? Ya dinaikin dari warna primary ke warna yang lebih gelap. Tapi masih warna primary. Dan yang terakhir dari brand ini biasanya ada light ataupun secondary. Misalkan brand punya secondary nih. Kalau Gojek kan nggak punya ya. Dia cuma punya satu warna brand aja. Jadi warnanya hijau aja gitu. Tapi kalau misalkan dia light, dia punya secondary, misalkan warnanya hijau sama biru, berarti birunya masuk ke secondary gitu. Jadi ada dua warna ini yang dipakai. Terus yang netral, netral tuh sebenarnya buat apa sih Mas? Gitu. Warna netral itu biasanya digunakan untuk warna-warna yang netral. Misalkan untuk warna disable, pasti kan kalau teman-teman bikin field ya, terutama kalau misalnya ada yang programmer bikin field, itu biasanya akan ada tuh button-button disable gitu. Terus misalkan bikin background, eh, sebuah aplikasi kan pasti punya background ya. Backgroundnya itu mau dibikin apa enggak atau mau pakai putih aja gitu. Nah putih pun kita set di sini karena nanti akan berguna juga ketika kita itu pakai desain sistemnya kayak gitu. Nah terus selain netral, nah ini ada netral 700, 600, 500, 400 dan lain sebagainya. Itu teman-teman boleh buat juga, boleh enggak. Tapi yang paling penting adalah tiga ini, disable, background, sama white. Kalau backgroundnya putih, ya udah backgroundnya dihilangkan aja, gitu. Terus ada teks, teks pun kita atur warnanya ya teman-teman. Kalau misalnya dilihat dari sebuah aplikasi yang teman-teman sering pakai, itu teksnya pasti sama warnanya. Warna primary-nya sama, warna secondary-nya sama, warna tertiary-nya sama, gitu. Terus ada state. Terakhir adalah state. State ini gunanya buat apa sih? Nah, biasanya teman-teman kalau bikin aplikasi itu kan ada label ya. Misalkan kayak di Gojek itu kalau misalkan kita pesen makanan gitu. Nanti labelnya apa sih? Misalkan driver lagi di perjalanan kayak gitu. Terus pesananmu telah selesai, pesananmu telah apa? Itu kan sebuah label ya, yang mana sebenarnya kita butuh state juga. Gitu. State-nya sudah sukseskah, sedang proseskah, atau memang error. Gitu. Error ini ya misalkan di cancel sama drivernya nggak jadi atau di cancel sama warung makannya dan lain sebagainya itu juga bisa. Jadi kurang lebih struktur warna teman-teman harus punya empat ini. Pertama adalah brand, kedua adalah netral, ketiga adalah teks, dan yang keempat adalah state. Gitu ya. Nah, ini adalah struktur warna teman-teman. Kalau kalau ada pertanyaan kayak gini, eh dilihat yang kiri ini agak repot ya warnanya ya, terlalu mencolok. Gitu.
dan nggak clean. Tapi kalau misalkan kita lihat yang di sebelah kanan, ini clean, walaupun nanti banyak nih pakai warnanya, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini, warna primernya yang mana sih? Pasti warna primernya yang ini, gitu ya. Nah, ini warna primernya, yang biru ini. Terus ada warna dark. Nah, ini warna dark ya. Nah, ini kita lihat di sini ada warna dark, ini ada warna primary. Terus yang belakang ini adalah warna background. Yang ini ya, warna background. Dia akan pakai. Terus kalau misalkan backgroundnya putih, ya berarti warna putih yang dipakai. Terus ada lagi nih, yang ini ada label teman-teman. Labelnya 4. Nah, kita lihat ya, di sini misalkan pakai info. Terus di sini ada notification, warnanya biasanya merah ya, supaya nggak apa, supaya jadi pemancing untuk kita melihat notification itu. Nah, ada state juga nih, state merah. Tuh. Terus apalagi? Misalkan ini nih, yang ups dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya pakai light. Light-nya misalkan state light, mau pakai warning light itu juga boleh bisa ditaruh di sini. Gitu ya. Terus untuk desain juga kita pakai teks ya, teks primary misalkan. Terus ada yang ini nih, ada jamnya. Jamnya pakai warna secondary karena dia lebih pudar dibanding hierarki dari nama maupun menu yang ini. Gitu ya. Terus ini ada type your message. Ketika dilihat di sini warnanya disable. Gitu ya. Terus warna ini kita lihat, nah misalkan dia pakainya netral 400 icon-iconnya. Kayak gitu teman-teman kurang lebih. Jadi pewarnaan ini juga akan penting gitu ya. Terus kalau misalkan kita lihat lagi di sini, ada beberapa yang perlu kita perhatikan untuk tipografi misalkan. Tipografinya pasti untuk yang inbox ini sekitar 16, ini 16 gitu ya. Terus desain 16, channel ini naik misalkan jadi H6. H6 itu ukurannya sekitar 20. Terus bawaan grup ini naik jadi H5. H5 itu sekitar 24 gitu. Jadi udah ada hierarkinya. Ketika kita lihat sebuah desain, kita yang pertama akan lihat ininya dulu yang paling besar-besar ya. Ini ukuran part terbesarnya. Terus lihat menunya pasti karena ini bagian yang paling mencolok. Terus lihat notifikasi sama ini labelnya. Baru lihat ke sini. Gitu baru kita lihat isinya. Karena memang secara visual kita itu ada yang namanya prinsip Gestalt yang mana sebenarnya mata manusia itu memang dirancang untuk melihat pola-pola gitu ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan juga. Makanya kadang-kadang kita itu ngelihat gambar abstrak pun kita tahu bahwa ini tuh ada gambar anjingnya loh, ini tuh ada gambar danaunya dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dalam UI. Nah, sekarang kita diskusi teman-teman. Di sini ada salah satu UI pack yang dibuat dan di sini saya udah kasih spacingnya semua. Silakan teman-teman boleh berkomentar di sini. Mungkin waktunya sekitar 1 menit ya. Teman-teman boleh chat, boleh juga open mic. Silakan. Kira-kira kesalahannya ada di mana? Gitu. Kita tunggu sampai 14.07 deh. Silakan teman-teman boleh di chat ya. Kesalahannya ada di mana? Mungkin kita namain yang ini pack 1, ini pack 2, ini pack 3 deh. Kita tunggu sampai 14.07. Silahkan teman-teman. Silahkan dicari mana sih kesalahannya. Gitu. Oke, sudah di 14.07 ya kita cari kesalahannya. Untuk desain-desain ini yang pertama adalah kita lihat untuk search. Oke, ada nih. Wah, mantap Bu Fania. Space header setiap pack berbeda. Betul. Betul ya. Space header setiap pack berbeda. Ini dengan ini beda, ini juga dengan ini beda. Itu. Keren-keren Bu Fania. Keren-keren.
Nah, selain page juga ada ini teman-teman. Kita lihat ya, search-nya ini ukurannya 45, sedangkan kalau misalkan kita lihat, sebenarnya nggak boleh ganjil, ataupun kita bisa pakai kelipatan 8. Terus ini 202, ini nanggung, sehingga mungkin bisa kita kasih, kalau kelipatan 8, misalkan 8 kali 12, 96 gitu ya, itu boleh, ataupun 80 itu juga boleh. Ini juga nanggung 51, dengan yang bawahnya juga beda nih 80, yang ini 14, udah oke. Nah, ini hierarkinya juga sudah oke. Cuma kalau kita lihat di sini, ini tuh 24 dan terlalu besar gitu ya. Dilihat ini juga beda dengan ini. Sehingga fact ini kalau dilihat itu kurang konsisten gitu. Gimana sih cara konsistennya? Nah, teman-teman udah belajar tuh tadi. Misalkan ngubah dari sisi tipografinya. Tipografinya kita pakai hierarki, misalkan paling besar mau pakai yang 24 ataupun paling besar mau pakai 20, terus diturunin ke 16, diturunin ke 14 kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa seperti itu, teman-teman. Jadi diturunin aja untuk skalanya tipografi. Terus juga spacing. Spacing teman-teman pakai kelipatan 8 tadi. Itu juga bisa seperti itu. Terus apa lagi? Warna. Kalau warna di sini udah cukup oke mungkin. Dan dilihat di sini nih ada yang kurang oke nih warnanya. Misalkan ini terlalu gelap, padahal di sini secondary-nya warnanya agak lebih terang. Dan ini nggak kelihatan warnanya gitu ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Oke. Oke. Kita lanjut teman-teman. Tadi kita udah bahas 3 ya, ada tipografi, terus ada spacing, dan juga warna. Sekarang kita masuk nih yang keempat, teman-teman. Yang keempat adalah UX Law. Jadi UX Law ini kurang lebih kayak user experience hukumnya lah ya. Sebenarnya apa sih yang perlu kita perhatikan ketika kita mau buat sebuah desain UI? Nah, kalau misalkan kita mau ningkatin pengalaman kita harus punya hukum UX. Nah, prinsip-prinsip yang ada di dalamnya sebenarnya ada banyak banget. Cuma yang saya mau tampilkan adalah beberapa yang sering dipakai dan yang paling mudah untuk dipahami gitu ya. Padahal di dalamnya ada banyak banget. Kita nggak harus semuanya, tapi teman-teman minimal tahu dulu gitu. Nah, karena di dalam UX Law sebenarnya beberapa user itu akan punya perilaku yang sama gitu. Misalnya orang yang suka pakai Gojek akan punya perilaku yang sama gitu. Mereka adalah tipikal orang yang super padat untuk waktunya, terus juga butuh driver cepat, atau orang-orang yang memang butuh cepat sampai rumah, pengen istirahat dan sebagainya. Seperti itulah. Mereka akan punya kecenderungan yang sama kebiasaannya. Beda dengan in driver misalkan tadi orang-orang yang ya udahlah yang penting nyampe yang tapi harganya murah gitu. Nah, itu juga punya ekosistemnya sendiri, punya masing-masing. Nah, itu berbicara terkait UX-nya. Nah, sekarang kita masuk teman-teman ke salah satu hukum ya. Di sini kurang lebih nanti ada sekitar 5 hukum yang akan kita bahas. Yang pertama adalah proximity. Proximity ini masuk ke dalam Gestalt Principle namanya. Nah, Gestalt Principle ada banyak banget teman-teman, ada sekitar 20. Cuma di sini saya masukin sekitar ada 3 gitu. Sisanya itu udah beda law lagi gitu. Nah, di proximity sebenarnya kita harus pahami bahwa objek atau komponen yang sejenis harus dikelompokkan secara bersamaan. Kita lihat ya, ada A dan B di sini. Nah, A itu adalah sekelompok ini ya, LED. Kelompok LED 1, ini kelompok LED 2. Kalau kita lihat di samping kiri, nah ini ada beberapa kelompok juga. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi, objek atau komponen yang sudah kita bahas di spacing tadi sebenarnya kita udah tahu nih bahwa kalau misalkan dia memang satu komponen yang sama atau kelompok yang sama, ya udah kita deketin. Misalkan spacingnya pakai 0 ataupun spacingnya pakai 8 gitu. Dengan kelompok lain itu spacingnya harus tinggi ataupun spacingnya bisa 2 kali lipat. Contoh yang ini ya, ini dengan ini itu kan akan jadi satu kelompok juga nantinya. Dengan yang atas itu pasti beda nih, jaraknya lebih tinggi gitu ya. Jadi kita bisa lihat ada jarak gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang dari Surabaya mungkin di dekat
kebun raya itu ada juga jalanan yang memisahkan antara mobil itu di kanan, terus mobil itu di kiri dan motor itu di kanan, sehingga itu kelompoknya seperti itu. Nah, proximity sebenarnya kayak gitu, termasuk dengan menu-menu yang mungkin teman-teman lihat di website, terus juga menu-menu navbar yang ada di bawah untuk aplikasi mobile, terus juga kalau misalkan pakai Gojek, teman-teman juga lihat ada service-service di atasnya, kayak gitu. Itu terkait proximity ya. Sehingga kalau misalkan teman-teman buat sesuatu gitu, buat website ataupun buat aplikasi mobile, pastikan proximity ini dipakai. Jadi kita kelompokin komponen-komponen yang sejenis. Nah, terus yang kedua adalah common region. Jadi common region ini dikelompokkan dengan pemisah yang jelas kurang lebih. Kalau tadi kita pakainya kelompokin komponen sejenis, kalau ini sebenarnya harus dipisah dan pemisahannya pun jelas. Kalau dilihat di sini ada nih pemisahnya nih, ada divider di sini ya. Ini ada divider, pemisahnya ini. Nah, ini juga ada pemisah. Ini ada pemisah seperti ini ya. Nah, kalau common region kadang-kadang juga seringnya kita ketemu kasus ada satu navbar, satu menu navbar ya. Nanti juga ada launya, gimana cara bikin navbar yang bagus. Kadang-kadang kita akan pakai menu yang banyak banget gitu teman-teman, menu yang banyak banget. Tapi sebenarnya otak manusia itu cuma bisa nyimpen 5 sampai 7 menu aja gitu di aplikasi kita. Makanya kalau dilihat aplikasi mobile nggak akan lebih dari 7 menu di bawah gitu ya. Di bawah itu nggak akan lebih dari 7 menu karena otak manusia itu terbatas gitu. Nah, sehingga apa sih yang mungkin bisa kita lakukan? Salah satunya adalah common region ini. Di common region kita bisa mengelompokkan dengan pemisah yang jelas. Contoh yang atas adalah menu-menu biasa. Nah, ini ada 6. Ini kan ada banyak nih ya. Ada 9. Artinya kita udah nggak bisa ingat lagi menu-menunya. Gitu. Nah, dari 9 ini dimasukinlah kedua grup yang berbeda. Yang pertama adalah ini. Nah, regionnya berdasarkan fungsi. Terus yang bawah itu berdasarkan dokumentasi. Kayak gitu. Jadi perbedaannya kalau misalkan di common region tadi adalah ya kita mengelompokkan lagi nih. Jadi skala yang kecil-kecil dan kita kasih pembatas pembeda. Kalau misalkan di sini ya komponen-komponen sejenis kita kelompokkan secara bersama-sama. Gitu. Nah, selanjutnya ada Fitts Law. Fitts Law ini kurang lebih adalah hukum yang menyatakan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target dari sisi ukuran, warna, dan jarak, gitu ya. Kayak misalkan di sini ada back this project ataupun teman-teman masukin keranjang dan lain sebagainya. Nah, itu di UI itu ada risetnya, teman-teman. Ada risetnya. Berapa lama sih teman-teman melakukan pemesanan keranjang? Berapa lama teman-teman dapat button untuk pesan? Berapa lama teman-teman dapetin button untuk bayar? Nah, itu sebenarnya risetnya ada gitu. Dari sisi UI UX designer juga akan melakukan riset itu. Sehingga kalau misalkan waktunya cepat banget, artinya rata-ratanya ya, rata-rata misalnya dari 100 orang, itu butuh waktu sekitar 5 detik. Nah, berarti itu bagus banget ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ketemu nih risetnya itu ya dia nggak bagus gitu. Misalkan butuh 30 detik untuk membayar dan lain sebagainya itu kurang bagus. Nah, Fitts Law itu punya hukum bahwa ya harus cepat gitu. Nah, yang cepat berapa detik sih? 5 detik aja itu udah normal sebenarnya, teman-teman. Jadi, sebisa mungkin ketika kita bikin desain, call to value atau call to action itu sebenarnya harus cepat didapat oleh pengguna kita. Gitu ya. Jadi teman-teman pastikan ketika bikin button dan lain sebagainya itu harus cepat pokoknya. Kita coba di pengguna kita yang A itu berapa lama, yang B berapa lama dan lain sebagainya itu harus dicoba. Gitu. Nah, ini Miller Law namanya. Jadi manusia hanya dapat mengingat 5 sampai 7 item dalam short term memory. Nah, makanya di beberapa website itu pasti nggak lebih dari 7, teman-teman. Mau website, mau aplikasi mobile atau apapun nggak akan lebih dari 7. Karena itu akan masuk ke dalam short term memory. Makanya kayak misalkan ini ada Netflix ya.
Netflix cuma punya 5. Gitu. Kalau ada aplikasi lain ataupun mungkin saat ini website yang teman-teman bangun dan lain sebagainya itu lebih dari 7, silahkan bisa dimasukkan ke dalam grouping-grouping lagi seperti ini. Gitu ya. Misalkan cuma ada 3 gitu atau ada 5, yang mana company-nya nanti jadi apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu ada common region. Nah, silahkan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam materi responsive design. Oke, oke ini Bu Zulfa ya. Oke, silahkan teman-teman sembari kita lanjutkan untuk materinya, silahkan banget untuk bertanya di kolom chat ya, dengan nama dan diikuti prodi serta pertanyaannya. Nanti kita akan jawab juga. Oke, nah kalau responsive design itu apa sih Mas? Gitu. Selain dengan tadi ya, kita udah bahas 4 ya. Ada teori tipografinya, terus warnanya, terus kita juga udah belajar spacingnya, sudah belajar hukumnya untuk membuat desain kita jadi lebih bagus. Terus sama ini ada responsif. Nah, responsif ini sebenarnya kalau kita bisa ngobrol ya terkait responsif, biasanya ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah ini ya, desktop, terus ada tablet, ada phone. Nah, laptop masuknya ke desktop, ataupun ini ada desktop yang besar, itu juga sebenarnya bisa aja masuk ke responsive design. Nah, kurang lebih responsif itu adalah ini teman-teman. Ketika kita buat sesuatu, kita coba pikirin, ketika dibuka di mobile seperti apa. Makanya kalau kita bikin website, itu biasanya diminta responsifnya. Gitu ya. Kalau di mobile seperti apa, di tablet seperti apa. Dan itu pasti dipakai di semua project UI karena akan ditanya kira-kira kalau misalkan websitenya seperti ini nanti mobile-nya seperti apa gitu ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, terus kita masuk nih teman-teman ke desain sistem. Nah, tadi kita udah bahas terkait responsif ya. Responsif itu ya ada tablet, terus ada mobile, ada laptop, ada desktop, seperti itu ya. Jadi, teman-teman pastikan bahwa ketika mendesain entah itu website ataupun responsif website itu pastikan semuanya bisa diubah. Kecuali memang teman-teman bikin aplikasi ya. Kalau aplikasi biasanya udah beda, ranahnya udah beda gitu. Itu bukan responsif tapi mobile apps gitu ya. Nah, ini kita bahas terkait desain sistem. Kurang lebih desain sistem bentuknya kayak gini, teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gini. Sebenarnya bukan bentuk UI-nya, tapi dia bentuk komponen-komponen yang saling terhubung gitu ya. Kurang lebih kalau dilihat di sini, desain sistem adalah kumpulan pedoman, prinsip, dan elemen desain yang digunakan untuk membangun dan menjaga konsistensi visual dalam suatu produk digital. Nah, desain sistem juga dapat mencakup berbagai elemen seperti warna, yang tadi udah kita obrolin juga, terus tipografi, icon, tata letak, dan komponen UI yang lain. Gitu. Nah, bentuknya gimana sih? Gitu ya, nanti kita bahas. Tapi kenapa harus desain sistem? Ada berapa banyak perusahaan yang pakai desain sistem? Gitu. Nah, bahkan di Indonesia itu udah ada. Gojek itu salah satu perusahaan yang pakai desain sistem. Kalau kita lihat desainnya Gojek, entah itu GoMasas, GoBiz, GoSend, GoPay, GoPay, terus ada apa lagi gitu ya, servisnya Gojek, Gotix. Wah, banyak banget ya servisnya. Nah, itu tampilannya semuanya sama, teman-teman. Mulai dari layouting-nya, warnanya, spacing-nya, dan lain sebagainya itu sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia menggunakan desain sistem. Gitu. Jadi, desain sistem itu juga akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, sekitar 14 hingga 200% karena memiliki konsistensi visual dan fungsionalitas yang baik. Karena kalau misalnya kita lihat sebuah aplikasi Gojek, itu kita tahu, oh ini punyanya Gojek, udah selesai sampai di situ. Gitu. Ini mah desainnya Gojek gitu. Itu udah tahu gitu ya. Sehingga ya karena kita udah terbiasa dengan aplikasi Gojeknya, aplikasi-aplikasi lain juga kita udah terbiasa. Nah, terus desain sistem juga bisa meningkatkan penggunaan produk.
Kenapa seperti itu? Karena pengguna itu lebih nyaman karena semuanya konsisten juga. Lebih nyaman karena semuanya konsisten, paddingnya sesuai, pokoknya semuanya sesuai lah. Nggak ada yang lari sana lari sini, komponennya beda-beda dan sebagainya, itu lebih konsisten juga. Nah, terus di sini ada tingkat efisiensi pengembangan. Nah, ini Invention, kalau teman-teman tahu, Invention itu salah satu startup yang bergerak di bidang prototyping salah satunya dan pembuatan desain juga. Nah, pada tahun 2020, menurut mereka, penggunaan desain sistem dapat meningkatkan efisiensi tim desain hingga 52%. Jadi tinggi banget ya sebenarnya ya. Misalkan kita kalau misalnya nggak pakai desain sistem ngerjainnya 3 bulan gitu. Tapi kalau misalnya pakai desain sistem bisa aja cuma 2 minggu ataupun 1 bulan itu maksimal. Nah, kebetulan kemarin saya juga merasakan gitu. Dengan pembuatan desain sistem, terus kita mengerjakan sebanyak 3 orang, yang tadinya waktunya dikasih 6 bulan, kita kelar dalam waktu 1 bulan. Itu cepat banget, teman-teman. Memang desain sistem ini jos lah, gitu ya. Dan 60% responden menyatakan bahwa tidak memiliki desain sistem dapat menghambat efisiensi tim desain dan pengembang. Kenapa seperti itu? Kenapa bahas pengembang juga di sini ya? Karena sebenarnya dari desain sistem yang kita buat, itu pengembang juga akan lihat. Pengembang akan lihat apakah eh, warna A, warna primary yang di button A dengan button B itu sama apa enggak. Kalau sama kan mereka tinggal panggil aja ya. Misalkan button primary aja gitu. Tapi kalau misalkan beda-beda, nggak dibikin desain sistemnya, mereka manggilnya heksanya. Dan bisa jadi beda. Gitu. Aplikasinya pun jadi rusak nantinya. Agak kurang oke. Gitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis dari desain sistem, teman-teman. Desain sistem ini adalah jenis-jenisnya. Dimulai dari subatomic, terus atom, molekul, organism, template, dan pages. Nah, kalau dilihat di sini, subatomic sudah mengambil 3 hal ya, 3 hal utama dalam UI design. Yang pertama adalah tipografi, terus adalah pewarnaan, dan spacing. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus subatomik ini, misalkan tipografinya itu diambil jadi ini, labels. Spacingnya diambil untuk bikin field. Color palette-nya dan spacing itu digabungkan menjadi button. Gitu ya. Jadi pembuatan desain sistem itu harus dimulai dari subatomik. Nanti kita akan lihat juga teman-teman, bentuknya seperti apa sih. Gitu. Nah, terus ada atom ya. Atom ini udah jadi semua nih. Nah, molekul itu gabungan dari atom. Jadi mulai dari input labels dan input field akan dijadikan satu jadi input field misalkan. Nah, ini molekul. Terus apalagi misalkan nanti eh, label terus field sama hint gitu. Itu jadi molekul. Terus kalau organisme itu udah menyatukan antara molekul dengan atom gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini udah ada nih input field, terus di sini ada atom button. Kalau template itu udah bentuknya semuanya gabung. Subatomic, tipografi, misalkan form, terus ini diambil dari organism ya, ini call to action. Nah, company name di bawah diambil dari tipografi ataupun labels gitu ya. Kalau pages bentuknya karena dia adalah udah bentuk page, jadi dia bentuknya seperti itu, diambil dari template gitu ya. Nah, ini adalah jenis dari desain sistem. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah jenis desain sistem. Nah, ini dari desain sistem yang mungkin teman-teman pernah lihat juga. Misalkan ini ya. Tadi ya, ini ada heading, paragraf, label, ini ada navbar dan sebagainya. Nah, kalau bingung, kita akan lihat desain sistem lebih dekat lagi. Oke, saya akan memperlihatkan ke teman-teman terkait desain sistem dari sebuah aplikasi. Nah, di sini saya kebetulan mengerjakan desain ini kurang lebih bersama 2 orang teman dan dikerjakan dalam waktu 2 minggu. Jadi
cepet banget gitu ya pengerjaannya, karena kita sebenarnya sudah punya desain sistem. Nah, kita lihat ya, contoh dari desain sistemnya. Nah, ini ada tipografi, teman-teman. Tipografi kita menggunakan Satoshi. Nah, ini heading-nya sudah ada semua, line height-nya 56, udah jelas ya semuanya. Nah, nanti developernya lihatnya dari mana gitu. Developer bisa lihat dari sini nih. Nah, ini ada properties atau langsung ke CSS-nya. Nah, CSS, font style-nya normal, font weight-nya 400, capitalize, color-nya sekian. Nah, kita lihat di sini color-nya sekian gitu ya. Terus untuk heading, kita lihat juga heading-nya. Nah, ini ada lah ya. Weight-nya height-nya 48, 178 untuk width-nya. Nah, terus ini ada color schema. Color schema 60% untuk primary, secondary-nya 30, aksennya 10. Nah, aksen tuh yang ini nih. Aksen maupun tadi state ya. Nah, ini gradient udah kita buat juga semuanya. Ada primary color, secondary, green, red, yellow, dan lain sebagainya. Kita udah buat semua. Cuma yang paling penting tadi ya, ada brand. Brand-nya ada nih. Secondary sama primary-nya. Terus kita udah bikin juga alert-nya. Terus sama yang lain, misalkan ini netralnya, gitu ya. Kita udah buat semua. Terus button juga kita udah buat nih teman-teman. Button tuh ada banyak. Ini base button-nya juga udah ada. Jadi kita udah buat sampai segini banyak. Terus untuk komponen-komponennya juga kita udah buat nih dari navbar, item menu, dan lain sebagainya. Kelihatannya memang simple ya. Tapi ketika kita lihat dari desainnya, nah semuanya kepake teman-teman. Nah ini bisa klik, nah dia ngambil properti dari si buttonnya. Misalkan ini color-nya netral 20. Kita lihat ya di sini, nah dia ngambilnya button. Jadi bukan lagi ukuran-ukuran gitu ya. Dan ini semuanya sama nih, button. Ya, jadi semuanya itu kelihatannya standar dan harmonis lah gitu. Nah ini kelihatan ya. Nah, ini spacing-nya juga sama, kita pakai spacing. Nah, ini 16. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada dua komponen, yang pertama atas dan yang kedua bawah. Ketika kita lihat detailnya, di sini ada 16, sedangkan kalau antar ini kita dipakai di 8. Itu tuh makanya kayak gitu. Terus di sini juga udah pakai netral 60, ada pakai text primary gitu ya. Ini udah pakai desain sistem semua, sehingga desain yang kita buat itu lebih harmonis lagi. Jadi semuanya gampang. Dan developer pun sebenarnya mudah nantinya ketika mau apa namanya, bikin sebuah komponen. Dan sebenarnya kita juga di UX itu bikin dokumentasi, misalkan kayak gini. Sebentar, saya siapkan dulu. Nah, kita bikin seperti ini, teman-teman. Kita bikin dokumentasi sehingga lebih mudah seperti ini ya. Nah, ini misalkan ada anatomi, jadi kelihatan button itu ukurannya berapa sih? Misalkan background-nya pakai brand primary, ini heksanya, gitu ya. Terus border radiusnya 100 nih, di sini 100. Border radius tuh gimana sih? Yang ini ya, yang ini nih. Nah, ini border radius yang ini, gitu ya. Ini udah ada semua. Nah, bounding box-nya height-nya 24, width-nya 24 gitu ya. Terus ada text button-nya pakai text primary, text style-nya button gitu ya. Nah, ini properties-nya ada small, default, ada large, ada text, icon kiri, icon kanan, layout spacing-nya juga di sini udah lengkap. Nah, ini penting banget buat teman-teman ketika mau buat sebuah desain UI gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya gini, penggunaannya gimana Mas nanti di UI? Nah, kita coba ambil ini ya, ini yang eh, masih default lah, intinya belum diubah-ubah gitu, disesuaikan dengan tampilan untuk desain sistemnya. Nah, nanti misalkan kita mau bikin desain gitu ya, sebuah desain yang mana desainnya mau bikin untuk desain Android. Desain Android, anggaplah kita punya sebuah resource ya. Nah, ini
pastikan teman-teman juga ketika nyari resource harus resource yang sesuai gitu. Dalam artian resource-nya yang free dan bebas untuk dipakai secara komersial. Nah, ini kita ambil aja di sini enaknya karena kita tahu kita taruh di sini. Nah, anggaplah kita mau ambil yang ini deh, yang fitness ya. Yang fitness, terus kita bikin desainnya, kita lihat nih teman-teman. Di sini udah ada fitness seperti ini, terus kan kita nggak punya background ya. Sekarang kita mau panggil text primary. Ayo fitness bersama kami, misalkan gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal panggil aja, misalkan maunya di H6 bold gitu ya. Ini H6 bold karena kita pakainya tadi tipografinya itu adalah inter ya. Inter. Nah, ini tinggal kita kasih juga biasanya di bawah. Nah, ini tinggal mudah aja. Nah, ini juga fill-nya perlu diganti-ganti ya dengan text primary karena kita udah punya text primary. Membuat punggung sakit. Jadi, ayo olahraga. Nah, kita bisa membuat ini tuh jadi lebih mudah juga pengelolaannya teman-teman. Misalkan ini 328 karena UI itu juga pasti punya perhitungan gitu ya. Nah, terus ini tinggal kita ganti jadi secondary aja. Secondary, tapi yang nggak bold juga. Misalkan maunya pakai yang 16 nih ya. Kita pakai 16 regular. Nih. Nah, terus ini bisa kita ubah-ubah seperti ini. Jadi lebih mudah sebenarnya dalam pembuatan desainnya. Nah, ini terus kita misalkan mau bikin button. Karena kita udah bikin button ya kita tinggal panggil aja buttonnya. Seperti ini, misalkan mau taruh di bawah, terus buttonnya misalkan mau 2, ya kita panggil button 2 seperti ini. Terus di sini kita masukkan 328 juga. Terus di bawahnya misalkan perlu 24 gitu ya. Space-nya supaya agak jauhan seperti ini. Nah, ini tinggal kita kasih fill container, ini fill container supaya mudah pengelolaannya. Ini juga kita nggak butuh icon kanan kiri ya. Icon kiri, icon kanan kita hilangin aja. Terus, nah di sini misalkan daftar sekarang. Ini login gitu misalkan. Nah, karena ini belum ada ya, belum ada pengelolaan untuk warna yang lain gitu. Kita akan buat warna yang lain. Misalkan kita mau pakainya propertinya yang default lah, yang besar. Default. Ini juga kita ganti default, tapi di sini pengelolaan yang misalkan yang default belum ada untuk yang varian secondary-nya. Nah, kita ganti aja pakai secondary. Karena kita udah punya brand primary ya. Brand primary-nya kita ambil kayak gini, gampang banget. Terus untuk yang fill-nya kita hilangin aja. Nah, terus untuk warnanya di sini misalkan brand primary juga. Ataupun pakai yang dark misalkan. Biar kelihatan enak itu dilihatnya. Nah, ini tinggal kita ubah aja teman-teman ke secondary. Nah, semudah itu bikinnya. Gitu ya. Jadi dengan adanya desain sistem, teman-teman nggak perlu lagi nih mikirin button ini ukurannya berapa dan lain sebagainya. Bahkan button ini juga bisa aja kita mau pakai yang large, ya silahkan aja. Mau pakai yang kanan kirinya ada icon gini, ya silahkan boleh aja. Gitu ya. Nah, itu teman-teman untuk pembuatan desain sistemnya dan teman-teman udah lihat juga ya desain sistem tuh seperti apa. Gitu. Nah, selanjutnya kira-kira kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya. Bu Fania mungkin bisa dibantu. Silahkan Bu Fania, mungkin saya kembalikan ke Bu Fania dulu. Baik, terima kasih banyak Kak Randi materinya. Wah, ini teman-teman materinya luar biasa ya. Ini saya sambil belajar loh Kak Randi loh. Ini kalau saya sharing sedikit, recordingnya izin saya matikan dulu ya. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Randi.